Sallallahu alaihi. صلوا على النبي محمد. Bismillah, saya akan berusaha menerjemahkan apa yang beliau sampaikan tadi. Al-Habib Abdul Qadir Jailani bin Ahmad bin Hussein Al-Habsyi. Beliau adalah putra daripada Munsib Al-Habsyi sekarang. Munsib Al-Habsyi Al-Hawta Ahmad bin Zain. Karena abah beliau diangkat menjadi munsib pengganti munsib yang sudah meninggal dunia, yaitu Al-Habib Ahmad bin Hussein Habib Ahmad bin Salim Al-Habsyi, semoga beliau panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Al-Habib Abdul Qadir Jailani tadi memulai ceramahnya dengan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi jin dan manusia dan pada sekalian alam. Kemudian beliau meminta kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar menetapkan keimanan kita dan keluarga kita dan orang yang kita cintai, dan kita dan mereka tidak meninggal dunia kecuali dalam keadaan beriman kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyampaikan kita menghadiri haul dua imam yang sangat mulia yang telah diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah mendengar bagaimana terjemah atau kisah atau biografi daripada kedua imam yang sangat mulia ini, yang mana biografi dan kehidupan mereka mengikuti junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi itu adalah orang yang sangat mulia. Bahkan Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas dari Pekalongan, beliau mengatakan Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi adalah Ka'batul Alawiyin. Jadi Ka'bahnya para Alawiyin, pemimpinnya para Alawiyin. Yang terkemuka di kalangan Alawiyin adalah Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Dan beliau sendiri mengatakan seandainya ada orang memiliki permasalahan yang sangat rumit, kemudian tidak ada yang bisa menjawab dan menyelesaikan permasalahan tersebut, maka hanya satu yang bisa menjawab dan menyelesaikannya, yaitu Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Beliau memiliki ilmu yang tidak perlu kepada ilmu, yaitu langsung diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang mana beliau memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya nikmat ilmu yang tidak butuh kepada ilmu, yang ilmunya yang sangat luas, ilmu yang sangat luar biasa yang langsung datangnya dari Allah, dan akal yang tidak butuh kepada akal, yaitu akal yang sangat sempurna yang tidak bisa dipatahkan dengan akal dan pemikiran siapapun. Kemudian pernah terjadi di Pekalongan, Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas, itu ada seorang pemuda yang dari masa mudanya sampai masa menjelang tuanya dia menyimpang dari jalan para kakeknya. Dia mengikuti orang yang mencaci maki sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena dari zaman beberapa waktu yang lalu, bahkan di zaman Habib Muhammad bin Idrus sudah ada golongan yang mencaci maki keluarga Nabi Muhammad, ada golongan yang mencaci maki sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Dua-duanya adalah jalan yang menyimpang. Jalan yang terbaik adalah yang telah disampaikan oleh para pemimpin, para Alawiyin, para sada Alawiyin, orang-orang alim di kalangan Alawiyin, yaitu jalan pertengahan. Cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada para sahabat Nabi SAW, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alnakum ummatan wasata. Kami menjadikan kalian umat yang pertengahan, yaitu tidak berlebihan dan tidak kurang ajar. Maka si pemuda tersebut, orang tersebut ingin, dan dia dari keturunan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib Ratib Al-Attas, yang ngarang Ratib Al-Attas. Dia ingin menikahkan putrinya. Maka dia mengundang kepada para habaib, termasuk yang diundang Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Padahal beliau ada di Bogor. Datang jauh-jauh dari Bogor untuk datang ke Pekalongan. Sedangkan Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas melarang semua Alawiyin untuk menghadiri pernikahan putri orang yang menyimpang ini.
yang menyimpang dari jalan kakeknya. Sebagaimana disampaikan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, barang siapa yang tidak berjalan di jalan kakeknya, tidak berjalan di jalan datuknya, maka dia akan bingung dan dia akan hilang arah. Dia akan sesat. Maka Habib Muhammad bin Idrus tetap datang karena beliau nggak tahu apa permasalahan yang terjadi. Begitu ada di acara walimah tersebut, akad nikah, Habib Muhammad bin Idrus noleh kanan kiri, ini mana Alawiyyin habaib kalau kok nggak ada yang datang ini. Nggak tahu beliau, tapi tuan rumah senang sekali karena yang datang Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi, dan bisa dikatakan cukup Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi yang datang, meskipun yang lainnya nggak datang, itu seakan-akan mewakili semuanya, mewakili semua habaib yang ada. Maka setelah selesai acara, Habib Muhammad bin Idrus datang ke rumahnya Habib Ahmad bin Abdullah Lattas, bertanya. Baru datang Habib Ahmad bin Abdullah nggak mau salaman sama Habib Muhammad bin Idrus. Malah Habib Ahmad bin Abdullah mengatakan, kenapa engkau mendatangi pernikahan orang yang menyimpang dari jalan bapaknya sendiri, yang mencaci maki para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka jawaban Habib Muhammad bin Idrus simpel, saya menghadiri pernikahan putrinya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dengan jawaban yang simpel tersebut, Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas pun menangis. Dan beliau mengatakan, sodakta, engkau sangat benar wahai Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi. Tidak pantas kami memusuhi keturunan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Maka Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas mengutus orang untuk mengundang orang tadi yang memiliki acara walimah ke rumahnya. Bilang kepadanya, Habib Muhammad bin Idrus yang ingin kau datang ke rumahku. Ketika mendengar yang memanggilnya adalah Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi, dan orang tersebut sangat senang dengan Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi, maka beliau mendatangi rumahnya Habib Ahmad bin Abdullah Lattas karena memenuhi undangan Al-Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi. Ketika datang, si pemuda tadi salaman sama semua yang ada, kemudian diajak bicara oleh Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi dengan pembicaraan yang sangat lemah lembut, menjelaskan tentang para kakeknya, para datuknya. Maka orang tersebut menangis dan mengatakan, saya sudah salah jalan saya selama bertahun-tahun. Dari masa dia bujangan sampai dia menikahkan putrinya, itu berapa tahun. Dia menyimpang dari jalan bapaknya, dari jalan kakeknya, dari jalan datuknya. Tapi begitu ketemu Habib Muhammad bin Idrus dengan perkataan yang penuh lemah lembut, orang tersebut mengatakan, sekarang saya kembali ke jalan bapak saya, ke jalan kakek saya, ke jalan datuk saya, mengikuti jalan orang-orang yang mulia, yang cinta kepada sahabat Nabi, cinta kepada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Habib Muhammad bin Idrus untuk kejadian tadi beliau mengarang qasidah, yang di dalam qasidahnya beliau memuji oleh Habib Ahmad bin Abdullah Lattas. Padahal beliaulah yang seharusnya terpuji di dalam qasidah tersebut, tapi tidak, karena tawaduknya, karena rendah dirinya, beliau memuji Al-Habib Ahmad bin Abdullah Lattas dan menyebut dalam qasidahnya kejadian tersebut. Seorang sayyid yang menyimpang dari jalan bapaknya tapi tidak menyebut namanya, kemudian bertobat kembali ke jalan Allah, mengikuti jalan bapak-bapaknya. Dan beliau, Al-Habib Muhammad bin Idrus, tiap ketemu orang yang menyimpang, itu nggak pernah langsung dengan keras menegur orang tadi. Suatu saat beliau ngadakan maulid. Ada orang yang nggak senang maulid. Waktu mahalul qiyam nggak mau berdiri, karena memang dia nggak senang maulid. Setelah mahalul qiyam datanglah Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar. Memang Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar tuh ganteng. Orang kalau ngelihatnya itu langsung menghormati Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar. Maka orang yang tadi waktu mahalul qiyam nggak berdiri, melihat Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar, dia berdiri untuk menghormati Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar. Maka ditegur dengan lemah lembut oleh Habib Muhammad bin Idrus. Kamu menghormati ini Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar, padahal ini masih cucunya yang tadi kita berdiri menghormatinya. Maka orang tadi mengatakan, mulai sekarang saya akan berdiri menghormati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana beliau bisa menyadarkan orang dengan lemah lembut dan langsung sadar di tempat, tidak menunggu jeda waktu yang lama, langsung sadar di tempat. Itulah
cara dakwahnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi memuji Al-Habib Muhammad bin Idrus. Ini jarang. Kalau santri muji gurunya wajar. Tapi kalau guru muji santrinya itu luar biasa. Berarti ini santrinya luar biasa. Dikatakan Habib Muhammad bin Idrus itu orang yang alim meskipun tanpa ilmu. Alim tanpa belajar. Alim. Dan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Dan pemahamannya melebihi pemahamannya orang-orang yang lain. Pujian seorang guru kepada muridnya. Dan tadi katanya beliau, kita sudah mendengar bagaimana Habib Muhammad bin Idrus yang mempelopori maulid. Jadi tadi Habib Salim sudah menyampaikan, semua maulid yang ada, diadakan dimanapun di Indonesia, di Nusantara ini, itu semua pahalanya kembali kepada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Beliau juga mendapatkan pahalanya karena beliau yang pertama kali mengadakan pembacaan maulid. Itu karena gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kalau kita ingat tahun lalu, datang putranya Munsib Al-Habsyi Sewul menceritakan kejadian ini. Bahwasanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi difitnah di Hadramut. Bahwasanya beliau itu mengumpulkan orang banyak untuk menggulingkan pemerintah. Maka pemerintah pada saat itu melarang Habib Ali untuk mengadakan peringatan maulid yang biasa beliau lakukan di Anisa setiap akhir Kamis bulan maulid. Maka karena dilarang, inilah ulama yang betul-betul pewarisnya Nabi, kalau sudah dilarang nggak maksa, nggak melawan, nurut beliau kepada pemerintah pada saat itu. Maka beliau memerintahkan santrinya Habib Muhammad bin Idrus baca maulid di Indonesia. Diperintahkan oleh gurunya untuk membaca maulid. Maka Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi memulai pembacaan maulid tadi disampaikan di Bogor, kemudian dilanjutkan di Cirebon, kemudian dilanjutkan di Masjid Ampel di zaman pemerintahan Belanda. Karena beliau meninggal itu karena beliau sekarang dari meninggalnya sudah 109 tahun. Jadi dari sebelum Indonesia merdeka ini. Dan beliau setiap ingin mengadakan maulid, beliau izin kepada pemerintah Belanda pada saat itu, kepada yang berkuasa. Dan alhamdulillah mendapat kemudahan izin selama bertahun-tahun. Dimudahkan izinnya oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Ini padahal untuk kebaikan umat Islam pada saat itu. Suatu saat, setelah bertahun-tahun ketika beliau mengadakan maulid, ini izinnya agak lambat keluar. Maka beliau bingung, ya Allah ini berapa hari lagi sudah peringatan maulid, kenapa kok izinnya belum keluar sampai sekarang? Maka beliau minta kepada Allah dan lain sebagainya. Suatu saat beliau enggak keluar dari tempat khalwatnya dari habis subuh sampai duha. Beliau keluar dari tempat khalwatnya dengan senyum gembira dan beliau mengatakan kepada orang-orang yang di sekitarnya, hari ini akan keluar izinnya. Sambil senyum, saya sudah mendapatkan kabar gembira, tidak lain dan tidak bukan dari gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kemudian betul, tidak lama kemudian datanglah orang-orang pemerintahan kepada beliau dan mengatakan, ya Habib, kami sebelumnya mohon maaf. Kami ini istilahnya apa? Meninvestigasi kalau bahasa sekarangnya, menyelidiki. Karena ada 80 orang yang datang ke kami yang ingin menggagalkan peringatan maulid kamu itu. Enggak mau dengan peringatan. Itu 80 orang, bukan 1-2. Kalau cuma 1-2 mungkin kami akan mengabaikannya. Ini 80 orang, maka kami meriksa. Kenapa kok sampai 80 orang? Apa yang ada dalam maulid ini? Ternyata dia mengatakan, orang pemerintah tadi mengatakan, kami mendapati di maulid ini hanya kebaikan. Tidak ada sesuatu yang buruk. Tidak ada niat-niat yang enggak baik. Maka silahkan Habib. Subhanallah, katanya Habib Jailani tadi. Karena dilawan sama 80 orang, maka malah izinnya tambah mudah. Setiap tahun kamu mengadakan maulid di mana saja Habib, silahkan. Tidak dipersulit lagi. Subhanallah. Jadi jangan heran, di zaman beliau saja sudah ada orang yang memfitnah kepada pemerintah Belanda pada saat itu. Maka alhamdulillah maulid itu berlangsung sampai dipindahkan ke Masjid Ampel oleh beliau. Karena beliau lebih sering melakukan perjalanan ke Surabaya meskipun beliau tinggal di Cirebon. Sering ke Surabaya. Kemudian
tahun yang beliau meninggal dunia, di situ beliau memperingati Maulid karena beliau meninggalnya sebulan setelah Maulid. Sebulan setelah Maulid atau berapa hari setelah Maulid. Di situ beliau mengisyaratkan bahwasanya yang melanjutkan peringatan Maulid ini adalah santri beliau Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Kuitang, Jakarta. Yang mana sekarang cucunya ada hadir, namanya juga sama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Dan beliau pun membisikkan, ya Ali, Maulid ini kamu lanjutkan. Subhanallah, Maulid itu berlanjut sampai sekarang. Kemudian ditanya, wal hal Habib, sedangkan hal bagaimana Habib? Kan engkau yang pertama kali juga yang mempelopori haul. Jadi semua haul itu yang mempelopori adalah Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Tapi kemudian waktu itu pernah ada pertanyaan kepada saya, Habib, lebih tua mana Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dengan Sunan Ampel? Nah, ini saya jawab, jaka sembung bawa golok nggak nyambung goblok. Lebih tua Sunan Ampel, akan tetapi belum pernah ada yang mengadakan haul Sunan Ampel sampai zamannya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Begitu Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi mempelopori haul di Tegal, mulailah para aulia yang lain diperingati haulnya. Mulai dari beliau memperingati haul pertama kali. Haul Habib bagaimana Habib? Maka Habib Muhammad bin Idrus mengatakan haul akan dilanjutkan orang yang akan datang dari Hadramaut, yang beliau mengisyaratkan itu adalah Al-Habib Alawi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang kemudian di Solo. Sehingga dua acara ini, haul Solo, kemudian meskipun kemarin masih ada orang yang masih membicarakan haul Solo, dan Maulid itu yang terbesar di Kuitang. Haul yang terbesar di Solo, Maulid yang terbesar di Kuitang, Jakarta, semuanya berkat Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Dan Al-Habib Muhammad dan pernah diriwayatkan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dari Hadramaut pernah berkunjung ke Mesir. Begitu beliau melewati suatu jalan, beliau mengatakan, saya mencium baunya orang-orang Hadramaut di jalan ini. Maka disampaikan sama orang yang bersama beliau, iya Habib, di sebelah ini adalah pemakamannya orang-orang Hadramaut. Maka beliau mengatakan, subhanallah, orang-orang Hadramaut datang sampai kemana-mana, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah dakwah, menyebarkan risalah, menyebarkan syariat Nabi besar Muhammad, bermanfaat untuk semua umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di zamannya Habib Muhammad bin Idrus pernah ada orang-orang yang ngomong jelek tentang Jawa, karena dulu Indonesia dibilang Jawa. Bahkan mereka mengatakan Jawa itu jua, yaitu di dalam. Apa maksudnya saya sendiri nggak tahu. Yaitu untuk merendahkan Jawa. Maka Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi beliau mengatakan, jangan kalian merendahkan Jawa. Jawa ini yang memimpin mereka secara rohani adalah kaum Alawiyin. Pemimpin mereka secara rohani adalah kaum Alawiyin yang mendidik mereka, yang membimbing mereka di jalan Allah, yang menyampaikan kepada mereka syariat Nabi Muhammad sehingga mereka bisa mengerti syariat Nabi Muhammad, sehingga mereka bisa berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Yang mengajarkan kepada mereka adalah para Alawiyin. Jadi pemimpin rohani bagi orang-orang Jawa adalah kaum Alawiyin. Dan Al-Habib Jalani mengatakan, jangan khawatir wahai orang-orang di Indonesia. Kita lihat bahwasanya datangnya para tamu-tamu dari Hadramaut di setiap acara haul ataupun kapanpun datangnya mereka menunjukkan bahwasanya anugerah Allah yang datangnya dari Hadramaut tetap bersambung sampai sekarang. Dari zamannya mereka-mereka yang terdahulu pertama kali datang ke Indonesia sampai sekarang. Contohnya ada datang Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jailani dan para tamu-tamu yang lain, katanya beliau. Ini menunjukkan pepatah dari Hadramaut As-Sagi, bagi pemberian Allah, anugerah Allah kepada kita orang Indonesia masih ada sampai sekarang. Kita jangan takut dengan adanya mereka, maka Allah Subhanahu wa taala terus memberikan anugerah sebagaimana telah diberikan kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kita. Maka Al-Habib Alwi sendiri beliau mengatakan, ini beliau terakhir dia mengatakan bahwasanya Habib Alwi memuji Jawa. Bahwasanya di Jawa itu berturut-turut selama 70 tahun pangkat Gutbiyah. Jadi wali Gutub itu berlangsung selama 70 tahun di Pulau Jawa.
Enggak ada di Hadramut pada saat itu, adanya di Jawa. Sehingga menunjukkan bahwasanya aulia Jawa ini luar biasa. Ini Habib Alwi bin Abdullah ya, Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Dan beliau sendiri mengatakan sungguh beruntung orang yang mengambil pemahaman dari kaum Alawiyin, maka mereka digolongkan bersama kaum Alawiyin. Sebagaimana Salman Al-Farisi digolongkan sebagai Ahlul Bait oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para Alawiyin memiliki akhlak yang mulia seperti akhlaknya Nabi Muhammad, tidak pernah membalas cacian orang yang mencaci. Bahkan kita lihat bagaimana Nabi Muhammad ketika berhasil menguasai Mekkah, di situ ada orang yang memusuhi beliau, memerangi beliau, berusaha membunuh beliau, tidak mau beliau membalas dendam kepada perbuatan mereka. Bahkan beliau mengatakan, pergilah kalian semuanya bebas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga melihat akhlaknya Nabi Muhammad, banyak orang-orang Mekah yang masuk ke dalam agama Islam. Itulah akhlak yang diikuti oleh para Alawiyin, tidak akan pernah membalas orang yang berbuat buruk kepada para Alawiyin, bahkan mendoakan mereka dan mengajak mereka agar mereka bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya terjemahkan, kurang lebihnya wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.